pengorganisasian. Yang keempat, merancang pembelajaran. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidikan. Tuh hanya ada 5 tok ya, namanya sekolah. Di sekolah itu hanya ada 5. 1, karakteristik. 2, visi misi dan tujuan. 3, pengorganisasian. 4, merancang pembelajaran. Yang kelima, evaluasi dan pengembangan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidikan. Ditambah dengan lampiran. Hanya itu saja dengan kegiatan P5-nya, karena nanti di kurikulum Merdeka itu struktur kurikulumnya hanya ada 2. Struktur kurikulum di Kumur hanya ada 2. Satu apa? Program intrakurikuler. Yang kedua, program kokurikuler atau P5. Meskipun sebenarnya boleh diintegrasikan, tapi kalau nanti saya boleh berikan saran sebagai sendiri. Kenapa? Karena di intrakurikuler akan mengenai CP. Capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu miliknya program intra. Sementara kokurikuler, program kokurikuler atau P5 itu memiliki dimensi, elemen dan sub elemen. Sudah berbeda. Maka nanti pelaksanaan juga dialokasikan. Sekarang kenal Pak? Dulu kenal, belum kenal. Soalnya belum sudah ada. Itu kok jadi begini hasilnya apa? Yang nanti di akhir fondasi atau di akhir setelah menyelesaikan pembelajaran di kelompok B, anak-anak teman-teman yang mau visitasi besok terkait dengan keimanan. Iman kan percaya ya? Percaya adanya Allah melalui ciptaannya. Nah, besok tolong sajikan yang teman-teman itu memberikan stimulasi supaya anak-anak percaya bahwa Allah itu ada melalui ciptaannya. Bisa dilakukan dengan 1, membacakan buku cerita misalnya terkait dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, dengan syahadat. Yang ketiga, anak-anak diajak ke luar, langsung ditunjukkan ini loh kan ciptaan Allah, tunjukkan, sebutkan. Jangan lupa ketika menyebutkan ciptaan Allah, ternyata ada hasil karya manusia. Sampaikan apa saja itu hasil karya manusia, kursi, meja, tempat ibadah. Nah, nanti ada pertanyaan di butir 2 Bu. Di butir 2.1 itu mengenalkan agamanya melalui doa-doa. Jadi nanti ada doa hafalan surat, doa pemakan, doa sehari-hari. Nanti kalau itu sudah dilaksanakan setiap hari, teman-teman tidak perlu menyediakan dokumennya biar didokumentasikan oleh mahasiswa dan gosok. Jangan hanya karena sudah akreditasi maka dibuat pura-pura ya sudah setelah selesai tidak dilaksanakan. Potong kuku dilaksanakan 1 minggu 2 kali kan? 1 demi 1 bersih kuku, tak lupa sepatu, ku gosok dulu, selesai tugasku, riang hatiku. Nanti ngeceknya setiap Senin. Berapa minggu sekali? Bersih kuku, tak lupa sepatu, ku gosok dulu, selesai tugasku, riang hatiku. Pas hari Jumat, ku potong mau itu ya sama. Bisa bersih kuku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu gunting kertas, buat apa yuk? Buat apa yuk? Tangan kanan gunting, tangan kiri gunting, kelinting, kelinting. Ini ya, batu gunting kertas, batu gunting kertas, buat apa yuk? Buat apa yuk? Tangan kanan batu, tangan kiri gunting.
kegiatan pokok anak sudah menyenangkan. Bisa membaca lebih dulu ya. Nah, ini kemudian yang untuk program ekstrakurikuler ini di luar Rahmatani Alamin. Nah, ini merupakan kalau yang nah ini ada 6 dimensi dan pesan-pesannya khusus untuk PAUD. Sehingga nanti ketika akan melaksanakan PLA untuk mengambil imajinasi dan kreativitas. Saya ulang lagi ya. Struktur kurikulum ada 2, program modulnya ya. Karena saya senang gambar, maka saya pindah ke dalam Canva. Sudah kita kesimpulan ya, jadi menguatkan kembali. Modul aja seperti modul aja yang intra. Selalu saya ulangi dalam untuk yang ini juga ada perdebatan teman-teman. Saya kan pengennya 4 saja, nggak usah 10-nya dikasihkan di RA-nya. Nah dari pengertian 10 dimensi ini silakan mana yang nilai Rahmatani Alaminya atau moderasi beragamannya, kemudian karakternya apa. Nah kalau di P5 ditambahkan dengan elemen, subelemen dan elemen dimensi. Makanya kenapa tadi ketika proses penyusunannya untuk kurikulum ini tetapi nanti kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan misalnya ada latar belakang, ada tujuan, ada dasar hukumnya, proses dasar. Misalnya, Bu, saya pengen mengetahui bagaimana proses pembelajaran di lembaga jenengan selama 1 tahun ini. Teman-teman tidak perlu bercerita panjang lebar, adalah semua informasi penting, tapi sifatnya yang esensial saja. Yang tidak ada korelasinya enggak antara visi komisi, ada korelasinya enggak? Membuat karakteristik, boleh bisa dari profilnya, dari peserta didik dan seterusnya. Teman-teman boleh menambahkan bila perlu. Rasional perlu melakukan analisis karakteristik dulu dan lingkungan belajar dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap tahun di kantor boten ya, tapi betul-betul menjadi panduan dan motivasi bagi siapapun termasuk guru ketika melaksanakan KBN. Jadi akan menjelaskan bagaimana dari visi menjadi dari sosial budaya. Kalau Jogja dan Solo mungkin tidak bisa mendapatkan visi ini kalau kita mampu menggali karakteristik isi kurikulum kita. Kurang kita apa tadi? Karakteristik. 4 minggu ini sudah bisa dilihat setelah kita membuat KD. Sudah kalau misalnya mau diintegrasikan semester 1 intrakurikuler tapi dengan topik sifatnya kontekstual, topiknya untuk intra termasuk perannya di dalam pengorganisasian baru dibuat dalam bentuk minggu. Kita ketemu yang RA pasti ini. Kenapa? Ada landasan Al-Qur'annya. Di atasnya harus ngomongin informasi TNI, kita rubah ayat terkait dengan
Hari Perayaan Gizi Nasional. Nanti nyusunnya temanya diambil dari 4 tema besar, ambil misalnya ini kemarin juga dalam rangka Hari Radio Internasional, jadi ya. Jadi kalau diintegrasikan seperti ini ya saya bilang tadi, kalau misalnya topik atau intra dengan kokurikuler boleh diangkat dari minat anak. Kan kita seringnya itu kan membuat tema atau topik sudah kita susun ya. Misalnya selama kalau nggak melakukan nilainya mengambil sumber cerita, boleh mengambil dari minat anak. Ya sudah, itu sudah. Bedanya apa kalau kita menggunakan PPK dengan menggunakan USPA? Bedanya apa? Nah iyalah, dari si konsepnya cuma dari pengadaannya ya. Lebih kreatif dan menggunakan USPA. Coba kalau APKBK, anak-anak tahu ini namanya apa, digunakan untuk apa dia tahu. Tapi kalau yang USPA, from nothing to something, CP dari CP menjadi TP, dari TP menjadi ATP, baru nanti merancang pembelajaran. Jangan dibalik ya, merancang belajar dulu baru membuat TP ATP, kebalik. Tapi membuat CP dan konkret. Nanti waktu teman-teman sudah melaksanakan IKM, kan TP-nya ya, langkah-langkahnya, ya, kemudian juga perkembangan sekarang menjadi 3 elemen. Ini bagian dari kristalisasi atau elaborasi. Jadi 3 elemen itu dielaborasi, dikristalisasi menjadi 3 elemen. Jadi nggak hilang sebenarnya. Ya. Teknik bagaimana merumuskan TP. Tas yang ada tujuan, ada alat dan bahan, ada kegiatan dari pembuka, itu penutup, ada evaluasi terkait proses belajar. Misalnya anak-anak ternyata antusias. Masuk jati diri kah atau masuk ke cari data yang bukan data, catatan anekdot, hasil karya, mencatat perilaku anak, celoteh atau informasi lain yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini penting teman-teman. Tahapan ini ketika mengolah data, ini sangat dipengaruhi oleh seberapa dalam interaksi guru dan anak saat proses pembelajaran berlangsung. Di dalam RPH-nya atau di modulnya, maka akan dijadikan pijakan untuk perbaikan. Sekali lagi, refleksi digunakan untuk pijakan bagi perbaikan dan pengembangan rencana strategi badan, berat badan, wakil bawah